Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 dari mata kuliah Manajemen Keuangan 2 akan mempresentasikan jawaban kami. Tetapi sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama itu ada saya sendiri, Laude Abdul Wahab. Lalu yang kedua ada Marnina, ketiga ada Mercy, keempat ada Muhammad Afik, dan terakhir ada Merwin. Nah, tanpa berlama-lama lagi, izinkan saya memutar hasil video presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai problem dan kasus dari pendanaan jangka panjang. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri pertama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari problem 1A. Jika Andi dan Ali menggunakan perhitungan minority voting, maka setidaknya antara Andi dan Ali harus memiliki setengah dari jumlah saham yang ada jika mereka menjumlahkan saham yang mereka miliki agar mereka mendapatkan kursi direksi tersebut. Sebenarnya saja. Kita investor Anda dan Anda ingin menjalankan solusi untuk dua orang, maka Anda dan Anda harus memiliki 200.000 lembar saham dalam masing-masing untuk bisa menjalani operasi dalam penentuan nilai. Selanjutnya saya sebagai pemateri kedua akan membahas soal nomor 2. Untuk mengetahui total proceed sebelumnya, kita harus menentukan harga minimum dan maksimumnya dengan menggunakan rumus P sama dengan D1 dibagi R dikurang G, sehingga menghasilkan harga minimum sebesar Rp1.428,57 dan harga maksimum sebesar Rp10.000. Kemudian untuk menentukan proceed minimum dengan mengkalikan total harga minimum dan total saham yang akan dijual ke publik, begitupun untuk menentukan proceed maksimum. Sehingga range total proceed yang akan diterima PT Sivizi adalah antara Rp428.572.000 hingga 3 miliar. Selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri ketiga. Baik, saya akan langsung menjawab soal problem nomor 3 bagian A. Apa yang dimaksud dengan saham diotorisasi sebanyak 500.000 lembar? Saham diotorisasi sebanyak 500.000 lembar berarti jumlah saham maksimum saham yang dapat diterbitkan oleh PT AMO sesuai dengan anggaran dasar perusahaan. Pada bagian B, berapa lembar saham yang ditempatkan atau disetor atau yang beredar? Berdasarkan data, nilai nominal saham yaitu Rp2 per lembar saham. Modal saham biasa yaitu 400.000. Jadi jumlah saham yang diterbitkan yaitu Rp400.000 per Rp2 sama dengan 200.000 lembar. Jadi jumlah saham yang beredar sama dengan 200.000 dikurang 25.000 saham treasure sama dengan 175.000 lembar. Oke, langsung saja di bagian C, berapa lembar saham yang dipegang publik. Nah, seperti yang kita ketahui, perusahaan itu memegang 60% dari total saham. Jadi sisanya itu adalah 40%. Untuk mencari saham yang dipegang publik, kita tinggal mengkalikan 40% dikali dengan 175.000 lembar saham. Hasilnya itu 70.000 lembar saham. Pada bagian D, pada harga berapa perusahaan melakukan pembelian kembali sahamnya? Nilai treasury stock adalah 250.000 untuk 25.000 lembar saham. Jadi untuk mengetahui pembelian kembalinya itu tinggal membagi 250.000 dengan 25.000. Hasilnya itu Rp10 per lembar. Oke, sekian dari pemaparan materi kami. Terima kasih sudah menonton.